Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Roni di Berpacu Dalam Misteri. Gimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Kali ini saya akan melanjutkan sebuah cerita horor bersambung karya Ira Fatma 3 yang berjudul Lemah Wingit Part 2. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa bantu channel ini ya dengan cara subscribe dan like, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian bisa mendapatkan cerita terbaru dari channel ini. Baiklah, nggak usah lama-lama lagi. Seperti apa ceritanya? Yuk siapkan kopi, duduk senyaman mungkin, pejamkan mata, dengarkan dan simak baik-baik kisahnya. Mentari sudah terbit. Cahayanya menembus gorden kamar Marta. Ketiga sahabat itu pun terbangun dari mimpi mereka. Setelah meregangkan badan, mereka langsung mandi bergantian dan Marta mengajak mereka sarapan bersama di belakang. "Bu, Bapak nggak pulang ya?" tanya Ali. "Iya, mungkin masih di luar kota. Kemarin siang cuma ngabarin ibu kalau Bapak sedang di luar kota," jawab Bu Aisyah. "Ayo, Bella sama April sarapan dulu. Ibu goreng ayam sama lele, lengkap dengan lalapan dan sambal tomat," ajak Bu Aisyah. April dan Bella mengangguk dan tersenyum. Mereka pun ikut duduk bersama yang lain. "Oh iya, Vika mana, Vin?" tanya Marta. "Kayaknya masih mandi, Mbak. Ntar juga nyusul ke sini," jawab Vina. "Pasti kesiangan tuh. Jam segini aja masih mandi," gumam Ali. Bu Aisyah pun segera menyuruh mereka semua makan sebelum berangkat ke sekolah. Sedangkan Marta mengajak Bella dan April ngobrol di depan setelah selesai sarapan. Dari gerbang terlihat Pak Paidi sudah datang membawa mobil milik bosnya dan memarkirkan di halaman rumah. Sepertinya Pak Paidi membawa banyak sekali barang di dalam kedua koper besarnya. Marta dan kedua temannya berniat membantu. Namun Pak Paidi menolak dan ingin segera membawa kedua kopernya masuk dengan alasan bahwa di dalamnya ada berkas penting pabrik. Jadi akan segera dipindahkan dalam kamar khusus barang penting pabrik. Tak lupa Paidi mengunci kembali kamar itu dan bergegas ke dapur untuk sarapan. "Tah, Bapak kamu kelihatannya kayak semalaman gak tidur gitu. Pucat banget ya. Kasian ya," ucap Bella. "Iya kan, Bapak dari luar kota. Mungkin Bapak nyetir sendiri, gak ada yang gantiin. Jadi mukanya sampai pucat karena ngantuk," jawab Marta santai. April ingin mengajak Bella segera pulang karena ingin ke toko buku karena ada diskon gede. Sebenarnya April hanya tak enak karena bapaknya Marta sudah datang. Jadi dia ingin beralasan ingin ke toko buku supaya diizinkan pulang. Setelah mengobrol sebentar, April dan Bella berpamitan pulang dan Marta menyalakan keran untuk menyirami tanaman. Saat menyiram tanaman, Marta bertemu dengan Bu Asma, pemilik warung yang berjalan membawa nasi kuning beberapa mika. "Bu Asma," sapa Marta. "Oh iya Mbak. Mbak Marta, Ibu habis dari rumah ngambil dagangan nasi kuning. Ibu permisi Mbak, mau ke warung," pamit Bu Asma terburu-buru. Marta pun mengangguk mengiyakan sambil tersenyum. Marta berniat ke warung Bu Asma untuk bertanya sesuatu. Nanti saja sekalian mau berangkat kuliah. Sore telah tiba. Kini saatnya Marta berangkat kuliah. Dia pun berpamitan kepada Pak Paidi dan Bu Aisyah, juga menyelami ketiga adiknya yang sedang menonton TV. Marta langsung saja berbelok ke warung Bu Asma. "Permisi Bu." "Oh, Mbak Marta, mau berangkat kuliah?" tanya Bu Asma. "Iya Bu." "Oh iya Bu, warung Bu Asma tutup jam berapa?" tanya Marta. "Ba'da maghrib Mbak. Ada apa?" tanya Bu Asma. "Oh, enggak Bu. Mungkin kalau pas di rumah nggak masak, saya bisa beli sayur di sini Bu," jawab Marta.
Oh gitu, boleh Mbak. Dengan senang hati. Ibu senang nanti dagangan ibu diborong sama Mbak Marta yang cantik, ucap Bu Asma memuji. Ya sudah Bu, Marta pamit ya. Permisi Bu, ucap Marta sambil meninggalkan warung Bu Asma. Bu Asma langsung melanjutkan pekerjaannya mencuci piring selagi warung tidak ada pembeli. Sebenarnya Bu Asma masih heran dengan keluarga Bu Aisyah yang berani menempati rumah itu sebagai tempat tinggal. Padahal jika malam tiba, suasana berubah begitu mencekam. Itulah alasan Bu Asma memilih menutup warungnya sehabis maghrib. Padahal dulu warung akan tutup pukul 8 malam. Namun sejak Bu Asma sering melihat bayangan dari dalam rumah samping warungnya, dia memilih berkemas saat azan maghrib dan segera menutup warung selepas jamaah sholat maghrib pulang dari masjid. Namun Bu Asma masih enggan menceritakan. Takut jika keluarga baru yang menempati rumah itu akan berpikir Bu Asma berbohong atau bahkan akan semakin parno. Jadi dia memilih diam saja selagi semuanya aman. Dahulu yang Bu Asma tahu, rumah ini dibangun untuk keluarga besar. Namun baru 1 tahun keluarga itu meninggalkan rumah ini. Bu Asma tak tahu sebabnya. Dia hanya tahu saat dia menutup warung dan sering melihat penampakan di rumah itu. Mungkin pemilik rumah yang lama tidak betah tinggal di sana karena alasan itu. Bu Asma tidak tahu asal-usul rumah itu karena dia pendatang. Saat dia membuka warung, bangunan rumah itu sudah 80% hampir selesai. Jadi sebelum dibangun, dia tak tahu rumah ini asalnya direnovasi atau memang bangunan baru. Mungkin sama halnya dengan Bu Ratna yang kemarin berjalan dengan Bu Eka. Mereka pasti sama herannya dengan pemikiran Bu Asma. Namun semua memilih diam untuk menghormati tetangga baru mereka. Selepas Isya, Bu Aisyah segera menuju kamarnya untuk tidur. Sedangkan Vika dan Vina menonton TV. Ali bermain game di ruang tamu. Entah kemana Pak Paidi, mungkin saja membereskan kedua kopernya di kamar itu. Dalam tidurnya, Bu Aisyah nampak melihat seseorang yang sedang dia kenali, seperti kedua anak kembarnya yang sedang menonton TV dan mereka tertawa gembira. Bu Aisyah pun ikut tersenyum dalam mimpi itu. Tak lama kemudian, Bu Aisyah melihat Vika tiba-tiba kejang dan pingsan. Vina berteriak minta tolong. Bu Aisyah nampak panik karena tak bisa melangkah menolong Vina. Tiba-tiba, Ibu Aisyah terbangun dari tidurnya. Keringat membasahi wajahnya dan mimpi itu terlihat nyata. Samar-samar Bu Aisyah mendengar anaknya berteriak memanggilnya. Bu Aisyah segera lari keluar kamar menuju ke belakang. Vin, kenapa? Vika kejang Bu, terus pingsan. Vina takut, ucap Vina. Bu Aisyah kembali terdiam dan memikirkan kenapa semua sama dengan mimpi yang baru dia alami. Bu, jangan ngelamun. Gimana nih Bu? Teriakan Vina menyadarkan Bu Aisyah. Lalu Bu Aisyah mengambil minyak kayu putih dan mengoleskannya ke perut, telapak kaki dan juga mendekatkan botolnya ke hidung Vika. Vika mulai tersadar. Kenapa kamu bisa pingsan? Tanya Bu Aisyah. Vika hanya menangis dan menggeleng tak bisa menjelaskan pada ibunya. Dia pun ingin tidur di kamar dan hanya bilang mungkin dia kecapean. Bu Aisyah nampak khawatir dengan keadaan Vika. Namun dia membiarkan gadis itu tidur di kamar dengan Vina daripada ketiduran di depan TV. Kenapa semua seakan nyata? Apa ada maksud di balik mimpiku? Gumam Bu Aisyah sambil kembali ke kamarnya. Klakson motor Marta sudah terdengar, lalu Marta masuk ke dalam rumah. Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ta. Yuk masuk, udah makan belum? Tanya Bu Aisyah. Udah makan mie ayam Bu. Sepi banget Bu. Semua udah tidur ya? Tanya Marta. Sudah Ta, tapi Bapak masih membereskan kopernya mungkin. Ibu juga belum lihat, jawab Bu Aisyah. Marta bantuin Bapak deh Bu, kasihan pasti Bapak capek,
usul Marta. Marta pun berjalan menuju kamar yang dibuat menyimpan berkas pabrik. Marta pun membuka pintu dan kaget. "Bapak, ngapain? Kok ada barang ginian di rumah? Buat apa, Pak?" tanya Marta kaget. Kemudian Bu Aisyah mendekati mereka sama kagetnya. "Bapak, ini semua punya siapa?" tanya Bu Aisyah. "Ini hanya koleksi biasa, Bu. Kalian kenapa masuk ke sini? Di sini kan ada barang pabrik. Jangan sampai ada yang hilang." Pak Paidi mengalihkan pembicaraan. "Tapi Pak, ini keris, wayang, batu akik, payung mayat, dan tombak. Bapak mau apakan? Gak baik Pak, nyimpan barang seperti ini." Bu Aisyah menasehati. "Ini aman Bu. Sudah, ayo kalian tidur saja. Mau Bapak kunci kamar ini? Ayo Marta, kamu kembali ke kamarmu," perintah Pak Paidi. "Tapi Pak," selah Marta. "Marta, kembali ke kamarmu," perintah Pak Paidi. Segera Marta kembali ke kamar dengan kecewa. Baru kali ini bapaknya meninggikan suaranya hanya karena barang yang tidak bermanfaat itu. Marta tak mengerti untuk apa kiranya Pak Paidi menyimpan di rumah ini. Barang itu hanya akan mengundang jin, bahkan bisa berakibat buruk. Namun Marta tak bisa berbicara banyak pada bapaknya. Karena hari sudah malam, dia tak ingin berdebat. Marta pun segera ke kamar dan tidur. Mungkin saja besok pagi dia bisa lebih leluasa membicarakan hal ini lagi. Pagi sudah menjelang. Marta tak ingin berlama-lama di kamar. Dia segera mandi dan menuju dapur. Biasanya seperti ini bapaknya akan membuat kopi. Marta akan menanyakan semua alasan bapaknya menyimpan benda keramat di rumah ini dan memintanya untuk membuang semua benda yang bisa mendatangkan jin. Pikiran Marta begitu kacau, banyak yang ingin dia tanyakan, namun bapaknya belum juga muncul membuat kopi. Setelah menunggu beberapa menit, Pak Paidi melangkahkan kaki ke dapur untuk membuat kopi. Marta langsung saja melontarkan beberapa pertanyaan sampai Pak Paidi dibuat kesal sepagi ini. "Pak, kenapa?" tanya Pak Paidi. "Apa sih tujuan Bapak nyimpan benda keramat yang bisa mendatangkan jin? Apa Bapak nggak takut nanti berdampak sama Bapak sendiri? Atau apa?" tanya Pak Paidi kesal. "Atau mencelakai keluarga kita, Pak?" lanjut Marta. "Kamu ini tahu apa? Kamu masih bocah. Itu benda nggak ada jinnya, aman. Kalau kamu nggak percaya, tanyakan sama orang pintar. Dibilangi tetap ngeyel. Jangan ikut campur ta," jawab Pak Paidi sambil melengos begitu saja. "Tapi Pak, apalagi?" tanya Pak Paidi semakin marah. "Bapak jangan marah-marah dong. Marta cuma mau keluarga kita sewajarnya keluarga, Pak. Jangan yang aneh-aneh. Gak baik, Pak. Tolonglah Bapak buang benda keramat itu. Marta mohon, Pak," ucap Marta. "Awas kalau kamu berani mendekati kamar itu. Bapak gak akan buang. Gak ada apa-apanya. Kenapa dipermasalahkan sih?" ucap Pak Paidi sambil membawa kopi ke teras, meninggalkan Marta dengan 1000 pertanyaan yang belum dia katakan. "Diajak ngomong serius malah pergi," gumam Marta kesal. Marta masih tak habis pikir. Benda keramat itu dibilang aman oleh bapaknya. Marta pun kembali ke kamarnya dengan kecewa. Saat itu Marta melihat Vika sedang melamun di dekat jendela kamarnya, sedangkan Marta tak melihat Vina di sana. "Ngapain tuh anak ngelamun pagi-pagi? Bukannya siap-siap sekolah?" gumam Marta sambil mendekati adiknya. Marta menghampiri adiknya dan Vika! Bu! Ibu!" Marta berteriak tak henti-hentinya. Semua orang di rumah itu berdatangan ke kamar Vika, namun mereka tak menemukan orang lain selain Marta. "Kenapa sih Mbak?" tanya Ali. "Tadi Vika, Bu, tadi Marta lihat Vika bersimbah darah. Tapi kenapa dia menghilang?"
Tanya Marta. Pagi-pagi udah ngigo nih Mbak. Tapi ini hari Kamis loh Mbak. Masa pagi-pagi ada hantu sih? Mbak Marta dada aja. Gumam Ali. Sudah ta? Ayo bantu ibu nyapu di depan. Itu Vika sama Vina sudah berangkat sekolah jam 6 tadi. Kamu emang belum bangun tadi? Jawab Bu Aisyah. Tadi siapa? Gumam Marta lirih. Lalu Ali beranjak berangkat sekolah. Marta pun digandeng ibunya ke teras untuk menyapu dan menyimpan bunga. Pak Paidi yang berdiri di sana seakan tak mendengar teriakan Marta sejak tadi. Bu, Bapak dari tadi di teras gak dengar Marta teriak? Tanya Marta. Sudahlah, biarkan bapakmu. Mungkin dia masih kesal sama kamu, ucap Bu Aisyah dengan sabar. Bu, keran air mampet. Padahal gak lagi pemadaman listrik kan? Kok bisa sih? Tanya Marta. Ya udah, disapu aja kalau gitu. Nyiram bunganya sore aja, ucap Bu Aisyah. Aneh banget sih, sebel deh. Marta masih terus menggerutu. Saat Marta menggerutu, dia melihat ada sosok Vika yang bersimbah darah memandanginya dari luar gerbang. Marta segera sampai mengucek matanya berkali-kali. Sosok itu hanya diam dengan tatapan kosong. Lalu berjalan pergi. Marta berlari kecil menuju gerbang dan meninggalkan selang air begitu saja. Bu Aisyah mencoba memanggilnya pun tak dihiraukannya. Saat sampai di gerbang, Marta tak melihat siapapun, apalagi adiknya. Sedangkan di dalam hati Bu Aisyah, Marta, kamu juga melihatnya, sosok gadis yang menyerupai adikmu. Ibu sebenarnya takut tak? Ibu takut ini firasat buruk. Tapi ibu harus apa? Ibu hanya bisa berdoa. Ibu dikaruniai keistimewaan hanya untuk mengingatkan supaya menjadi orang yang lebih baik. Kematian tak bisa dihindari. Ibu juga takut sesuatu terjadi pada Vika. Ibu takut. Entah itu firasat atau memang ada makhluk yang sengaja menakut-nakuti kita. Ya Allah, lindungi kami, ucap Bu Aisyah dalam hati. Pak Paidi sudah bersiap berangkat ke pabrik kertas. Marta masih di depan gerbang memandangi kemana perginya Vika tadi. Karena lama menunggu, Pak Paidi hanya pamit bersalaman dan mencium kening Bu Aisyah, lalu melesatkan mobilnya keluar. Marta kembali berjalan memasuki halaman rumahnya. Dia nampak bingung. Harusnya Vika bersekolah, namun mengapa dia ada di depan rumah dan terlihat bersimbah darah? Marta takut dan mulai ketularan April Parno. Bu, tadi, ucap Marta. Kamu ngapain lari keluar? Bapak mau pamit kerja malah kamu tinggal lari. Ngejar apa? Tadi kayak lihat temen aku lewat, tapi ternyata bukan, ucap Marta sengaja berbohong supaya ibunya nggak kepikiran. Dia bohong. Marta kira ibu nggak lihat, ucap Bu Aisyah dalam hati. Mereka pun masuk ke dalam rumah. Bu Aisyah ke dapur untuk mencuci piring, sedangkan Marta menjemur pakaian yang sudah diambilnya dari mesin cuci. Sebelum dia menjemur pakaian, Marta ingin sekali membuka pintu kamar rahasia milik bapaknya. Mumpung Pak Paidi sudah berangkat kerja, Marta akan berusaha membuang semua benda keramat yang kemarin dia lihat. Perlahan Marta mendekati kamar itu dan membuka paksa pintunya dengan obeng. Namun susah sekali, Marta tak putus asa. Namun tiba-tiba angin dingin berhembus hanya di tengkuk Marta saja. Rasanya berat dan Marta seakan menahan beban di tengkuknya. Sampai dia jatuh bersimpu dan tak bisa berkata apapun. Mulutnya kaku, suaranya tak keluar sama sekali. Marta hanya berharap ini bukan pertanda buruk. Samar-samar dia mendengar suara seseorang berbicara seperti wayang. Marta semakin parno. Apa ada yang orang di dalam memainkan wayang bapaknya? Apa benda keramat itu sudah mengundang jin? Ya Allah, tolong bantu Marta.
ucap Marta dalam hati. Suara wayang dan gamelan semakin terdengar. Marta kaku tak mampu bergerak, hanya matanya saja mampu berkedip. "Ta, kamu ngapain?" tanya Bu Aisyah. Seketika Marta pingsan. Bu Aisyah membangunkan Marta dengan memberinya minyak kayu putih. Marta perlahan membuka matanya. "Ta, Marta," panggil ibunya. "Ibu Marta kenapa, Bu?" "Ibu nggak tahu. Tadi kamu di depan kamar ini tiba-tiba pingsan waktu ibu panggil. Kamu ngapain sih?" tanya Bu Aisyah lagi. "Marta mungkin lapar, Bu. Marta sarapan dulu ya, Bu, jemur pakaian," pamit Marta. Bu Aisyah mengangguk dan kembali lagi ke dapur. Perasaan Bu Aisyah tidak enak, seakan ada sesuatu yang ditutupi anaknya. Namun sepertinya Marta tak berani mengatakan padanya. "Bu, Marta kuliah dulu ya. Nanti Marta cuma ada 1 mata kuliah aja. Nanti sebelum maghrib udah pulang, Bu," ucap Marta. "Iya, Ta. Kamu mau dimasakin apa?" tanya Bu Aisyah. "Marta mau ke warung Bu Asma aja, Bu. Sekali-kali ya, Bu. Gak apa-apa kan?" tanya Marta. "Iya boleh. Ya sudah, hati-hati di jalan, Ta." Setelah mengucapkan salam, Marta bergegas menuju universitas tempatnya menimba ilmu. 1 semester ini dia hanya akan mengikuti kelas di sore hari saja. Di kamus Marta. Bel, ntar nginep rumahku lagi yuk. April juga mau kan?" tanya Marta. "Emang dimasakin apa lagi sama ibumu?" tanya April. "Maunya nginep kalau banyak makanan. Dasar tukang makan," ledek Bella. "Ntar aku traktir makan. Gulai mau nggak?" "Minta apa emang?" "Sebelah rumahku warung. Milih aja menu sepuasmu. Isi tuh perut biar nggak lapar sampai seminggu," ucap Marta tertawa. Mereka pun setuju menginap di rumah Marta tanpa menyadari hari ini adalah hari Kamis, ya malam Jumat. Hari yang ditakuti April dan rumah Marta yang juga diwaspadainya. Apalagi dia sudah mengalami hal aneh di rumah itu. Kuliah sudah selesai. Marta segera mengajak mereka ke rumah Marta supaya sampai sebelum azan maghrib. Sesampainya di rumah Marta, "Ta, warung sebelah itu yang kamu maksud?" tanya April. "Iya. Loh, kok tutup sih? Kemarin aku tanya yang jualan namanya Bu Asma. Dia bilang tutup habis azan maghrib. Ini kan masih 5:30 sore. Belum juga azan," jawab Marta kaget. "Kita masuk dulu lah, Ta. Coba tanya sama ibu kamu," ucap Bella. Mereka pun salam dan masuk ke rumah Marta. Bu Aisyah menyambut mereka gembira karena teman Marta mau menginap di sini lagi. "Bu, emangnya Bu Asma tadi tutup warung jam berapa?" tanya Marta. "Ibu nggak tahu, Ta. Tadi jam 5 waktu ibu mau beli gorengan udah tutup," jawab Bu Aisyah. "Yah, Marta mau nraktir teman-teman, Bu, malah tutup sih," ucap Marta kecewa. "Udah, Ta, gak apa-apa. Lain kali aja pas kita nginep di sini lagi," ucap April. "Iya, Ta. Ntar kita makan nasgor atau bakso aja kalau ada yang lewat. Sekalian nyobain. Siapa tahu bisa jadi langganan kamu ntar," ucap Bella kemudian. Marta pun tersenyum lagi. Sebenarnya Bu Aisyah masak, namun jika Marta sudah mau makan di luar, dia tak mau makan di rumah. Dia tetap ingin beli, begitulah Marta. Saat mereka selesai sholat maghrib, Marta melihat Vika hanya diam di depan TV bersama Vina. Marta tak biasanya diam begitu, karena seringkali bernyanyi atau bercanda dengan Vina. Karena saat ini ada April dan Bella, Marta membiarkan adiknya dan memilih ke teras menunggu ada penjual makanan lewat. "Tak, tuh ada tukang bakso. Itu aja kali ya," ucap April sambil memanggil abang bakso. Penjual itu kaget bukan main. Biasanya rumah ini gelap mencekam. Tiba-tiba ada 3 wanita cantik melambai memesan bakso.
Apakah mereka manusia? Abang bakso menghampiri Marta dan teman-temannya. Mbak, orang baru? Tanya penjual bakso sambil menyiapkan mangkok. Iya, baru pindah. Kenapa bang? Tanya Marta. Oh, warga baru. Gak ada apa-apa mbak. Cuma saya kira tadi mbak bertiga adalah hantu, ucap bang bakso konyol. Ya elah abang, jangan gitu dong. Cantik gini masa iya hantu? Kita ntar bayar pakai duit bukan daun. Kalau abang gak percaya, nih lihat punggung saya gak bolong kan? Ucap April dengan kata-katanya menggelitik. Semua tertawa, begitu juga abang bakso. Iya mbak, silakan dimakan. Nama juga boleh. Rezeki buat saya. Ucap abang bakso cengengesan. Setelah mereka nambah lagi 1 porsi, mereka semua kenyang dan membayar bakso. Abang bakso kemudian pamit berkeliling lagi. Bang, biasa lewat sini jam berapa? Tanya Marta. Gak mesti mbak, kadang jam 8 malam, kecuali hari Kamis ya. Ya habis maghrib gini udah lewat. Mbak mau pesan lagi? Tanya bang bakso. Oh, enggak. Ya kalau pas enggak pengen makan nasi kan bisa nunggu bakso abang lewat, ucap Marta. Marta pun tak sadar jika hari Kamis sengaja abang bakso lewat selepas maghrib. Marta tak bertanya alasannya. Mereka semua lanjut bergosip membicarakan dosen mereka yang galak. Di tengah perbincangan, kembali Marta melihat Vika di gerbang berlumuran darah menatapnya datar. Marta berlari mengejar Vika, namun Vika berjalan dan menghilang. Marta lari masuk ke rumah dan mendapati Vika masih di depan TV ketiduran, sedangkan Vina main game bersama Ali. Marta tak mengerti teror apa yang dia alami. Marta kemudian ke teras lagi menemui April dan Bella. Saat itu Marta melihat seseorang lagi di gerbang sedang celingukan. Orang itu memakai sarung, baju koko dan juga peci hitam. Marta berniat mendatanginya dan bertanya ada hal apa sehingga celingukan di depan rumahnya. Permisi, bapak siapa? Tanya Marta. Perkenalkan mbak, nama saya Pak Edi. Saya baru saja tahlil dari kediaman almarhum Bu Eka. Saya baru tahu jika rumah ini ada penghuni barunya. Kebetulan saya Ustadz dan ketua RT di sini, ucap Pak Edi ramah. Oh, maaf pak, saya kira siapa. Mari pak masuk dulu, ajak Marta. Terima kasih mbak. Di teras aja mbak, saya ingin berbincang sebentar, ucap Pak Edi. Saya minta maaf pak. Apa bapak saya belum memberitahukan jika kami menempati rumah ini? Nama bapak saya Pak Paidi, ucap Marta. Baik mbak, sebenarnya saya belum tahu. Mungkin saat bapak kamu ke rumah saya sedang tidak ada, jawab Pak Edi. Baik pak, besok jika bapak saya pulang akan saya beritahu untuk ke rumah Pak Edi. Apalagi pak? Tanya Marta to the point. Dari kejauhan nampak sosok Vika berlumuran darah kembali di gerbang menatap mereka berbincang. Mereka tak menyadarinya, namun Pak Edi saja yang melihatnya. Sosok itu menatap Marta dengan tatapan kosong, sayu. Karena tak ingin mengganggu pembicaraan tamu, Bella dan April masuk ke dalam kamar Marta menunggu sampai Marta selesai berbincang. Di sisi lain, begini mbak, boleh saya tahu yang membeli rumah ini Bapak Paidi melalui siapa? Tanya Pak Edi. Saya juga kurang tahu pak. Kata bapak semua sudah diuruskan oleh teman bapak, mulai dari melihat lokasi rumah ini, negosiasi, balik nama sertifikat, sampai selamatan sebelum kami pindah. Jadi kami datang langsung siap nempati saja, jawab Marta. Begitu. Jadi Pak Paidi belum tahu langsung pemilik lamanya? Tanya Pak Paidi seakan mencerna sesuatu. Marta mengangguk kebingungan. Maaf mbak, bapak pamit dulu,
lain kali Bapak akan berkunjung kemari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Pak, belum sempat menjamu Bapak, ucap Marta. Pak Edi tertawa lirih dan berpamitan meninggalkan rumah Marta. Marta berjalan masuk ke dalam rumah dan menutup pintunya. Kemudian dia mencari kedua temannya. Rupanya Bella masuk ke kamar dan tidur duluan, sedangkan April masih asik chat dengan seseorang. Udah pulang ya Pak RT tadi? Tanya April. Udah, kayaknya ada yang mau dibicarain sama Bapak. Tapi Pak RT buru-buru pulang sih. Padahal sebentar lagi mungkin Bapak udah pulang loh. Aku yakin ada sesuatu hal yang penting banget sampai Pak RT bahas pemilik lama rumah ini, jelas Marta. Tah, percaya nggak kamu sama hantu? Tanya April. Ratu Parno, apaan sih? Tanya Marta tertawa. Dengerin dulu, aku emang penakut. Apapun selalu negatif thinking. Tapi asal kamu tahu, rumah kamu berbeda. Sejak masuk sini, aku ngerasa takut. Di rumah lama kamu aja biasa banget. Bahkan di rumah baru Bella nggak kayak gini. Pokoknya beda banget. Aku takut kalau... Ucapan April terputus. Apa? Enggak, ini kan malam Jumat. Bahas besok pagi aja deh. Yang penting kamu sekeluarga harus cari info tentang rumahmu. Aku ngerasa nggak enak aja di sini, ucap April. Ratu Parno, gini deh ya. Aku tahu ucapan Pak RT emang penuh teka-teki. Aku pengen tahu banyak kenapa sampai harus bahas pemilik lama. Tapi kata Bu Asma, oh ya, aku juga pernah dengar Bu Asma bahas yang sama sampai tetangga heran aku bisa pindah ke sini, ucap Marta kemudian. Nah, gumam April. Kamu mau janji sesuatu nggak? Tanya Marta. Nggak ah, takut nggak bisa nepatin, jawab April. Please, tolong, janji ya, selalu di sampingku. Jangan takut main ke sini. Dan apapun yang akan terjadi, jangan jauhi aku ya. Aku mulai berpikir sesuatu, tapi aku nggak bisa cerita sekarang, ucap Marta. Iya, aku bakal nemenin kamu, tapi nggak mau janji. Tenang aja ya. Aku usahain bakal bantu kalau kamu butuh bantuan, ucap April menenangkan Marta. Makasih ya, kamu the best, ucap Marta memeluk April. Lalu mereka beranjak tidur. Suara klakson terdengar dari halaman rumah Pak Paidi sudah sampai. Namun saat ini sudah tengah malam. Pak Paidi tak memperhatikan sekitar sekalipun ada sosok yang memperhatikannya dari depan gerbang rumah. Siapa lagi jika bukan Vika yang berlumuran darah. Pak Paidi segera masuk. Lampu ruang tamu sudah dimatikan, tanda semua keluarganya sudah tidur pulas. Pak Paidi memasuki kamar rahasia itu dan terbelalak melihat seorang wanita cantik berdiri di hadapannya. Siapa kamu? Kenapa ada di sini? Tanya Pak Paidi. Sosok itu cantik, rambutnya lurus terikat dan menggunakan baju putih sebawah lutut. Dia tersenyum lembut pada Pak Paidi. Ning Ayu, panggil aku Ning Ayu. Aku sudah lama ada di sini sebelum rumah ini dibangun. Aku tertarik padamu, Paidi, ucapnya. Kau bukan manusia? Tanya Pak Paidi. Ya tentu. Jangan takut. Aku tertarik padamu. Bagaimana kau bisa menempati rumahku? Tanyanya lagi. Itu tidak penting. Apa maumu? Tanya Pak Paidi. Tenanglah Paidi. Aku akan membuatmu memiliki segalanya. Kau menempati rumahku. Tentu kau tak perlu bertanya apa mauku. Ini rumahku Paidi, jawabnya. Pergilah, jangan ganggu aku dan keluargaku. Aku sudah membeli rumah ini. Pergilah, perintah Pak Paidi. Mana mungkin kau mengusirku dari rumahku. Aku tak akan pergi semudah itu. Sosok Ning Ayu menghilang bersama tawanya. Pak Paidi kembali menutup pintu rapat dan menguncinya. Lalu menuju kamarnya dengan gugup. Bu Aisyah keheranan melihat suaminya gelisah sepulang kerja.
Bapak baru pulang? Ada apa? Tanya Bu Aisyah. Tidak Bu, Bapak ngebut tadi. Bapak capek mau langsung tidur, jawab Pak Paidi langsung memejamkan mata. Sebenarnya dia masih terngiang oleh wajah dan kata-kata Ning Ayu. Namun Pak Paidi merasa takut. Bu Aisyah pun segera menyusul Pak Paidi tidur. Di kamar Marta. "Tah, aku gak bisa merem nih, temenin dong," ucap April. "Iya, aku bangun. Kenapa emang?" tanya Marta sambil mengucek matanya. "Aku lapar. Kamu punya mie instan gak?" tanya April. "Dasar karung goni, bakso 2 mangkok masih lapar. Ya udah yuk ke dapur. Aku juga mau kalau makan mie instan." "Woi, perut karet, dasar," ucap April diselingi tawa lirik ke mereka berdua. April dan Marta ke dapur dan membuat mie instan. Tengah malam begini mereka lapar sungguh tak tepat. Setelah air mendidih, April memasukkan mie ke dalam air. Namun mie itu tak kunjung matang meski sudah 15 menit direbus. Kompornya juga masih menyala. April sampai bingung. "Ini mie apa besi sih? Tetap aja gak matang. Gimana sih?" gerutu April. "Masa sih? Coba tunggu 10 menit lagi," ucap Marta. Kemudian mereka menunggu 10 menit, mie tak kunjung matang. Kali ini Marta yang memeriksa rebusan mie. Benar, memang mie masih sama seperti semula saat April memasukkannya dalam air mendidih. Marta mencelupkan ujung jarinya, panas. Namun bagaimana mungkin jika mie-nya tak matang? "Tah, kita gak usah makan mie aja. Ke kamar yuk, aku takut," ucap April. "Tenang, kita udah bangun. Sholat yuk," ajak Marta. Kemudian April mengangguk dan berwudu. Lalu mereka berdua sholat bersama. Setelah selesai tahajud, mereka merasa sedikit tenang dan mereka kembali ke kamar. Saat membuka pintu, mereka berdua kaget. Bella tak ada di tempat tidurnya. April dan Marta mengira jika Bella ke kamar mandi dan mereka memutuskan tidur karena rasa takut. Ketika mereka sudah ingin memejamkan mata, Bella ke kamar membawa 3 piring mie instan. "Tara, mie goreng. Ada yang lapar tapi lupa lagi masak mie-nya. Sampai lupa matiin kompor," ucap Bella membawa 3 piring mie instan. April dan Marta saling memandang satu sama lain. "Bengong, woi, yuk makan. Dasar pelupa," ucap Bella meledek. "Tah, ini Bella. Yakin? Kan tadi mie-nya..." Belum sempat April menyelesaikan kata-katanya, Bella melirik April dengan tatapan mengancam. "Makan, jangan ribut," kata Bella. Marta dan April takut. Mereka berdua tak ingin menyentuh mie goreng buatan Bella. Mereka gelisah sampai pucat menunggui Bella makan mie. Sampai kemudian Bella tidur kembali di kasur. Marta dan April memilih tidur di kasur lantai dan tak menyentuh mie goreng meski lapar melanda. Membiarkan perut keroncongan sampai pagi menjelang. Membiarkan dirinya dihantui rasa takut sampai mereka berdua terlelap. Oke teman-teman, ceritanya bersambung dulu ya. Kita lanjutkan cerita ini di part selanjutnya. Jangan lupa bantu channel ini dengan cara subscribe dan like, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan cerita terbaru dari channel ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyimak videonya. Selamat malam, selamat beristirahat. Saya Roni undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.